Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ali, MPM 1403101700035. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu dari jenis bahan magnet, yaitu bahan ferromagnetik. Adapun outline pada pembahasan kali ini, yang pertama, pendahuluan, kedua, bahan ferromagnetik, ketiga, kurva histerisis, keempat, teori Weiss, kelima, sifat-sifat bahan ferromagnetik, dan yang keenam, aplikasi bahan ferromagnetik. Pendahuluan. Bahan magnet adalah suatu benda atau bahan yang mempunyai daya tarik terhadap benda yang mempunyai unsur logam atau besi di sekitarnya. Sifat magnetik suatu bahan terjadi karena adanya orbital dan spin elektron serta adanya interaksi antar elektron yang satu dengan elektron lainnya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik. Di mana pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang mempunyai resultan medan atomis besar, di mana bahan ini memiliki momen atom dengan interaksi yang sangat kuat. Bahan ferromagnetik juga merupakan bahan yang dapat termagnetisasi tanpa adanya medan magnet dari luar. Hal ini disebabkan oleh momen magnetic spin elektron, di mana banyak spin elektron yang tidak berpasangan. Masing-masing spin elektron tidak berpasangan ini akan memberikan medan magnetik, sehingga total medan magnetik yang dihasilkan oleh suatu atom lebih besar. Oleh karena itu, bahan ferromagnetik mempunyai magnetisme yang kuat dan permanen. Medan magnet dari masing-masing atom dalam bahan ferromagnetik sangat kuat sehingga interaksi di antara atom atau tetangganya menyebabkan sebagian besar atom akan mensejajarkan diri membentuk kelompok-kelompok yang dinamakan domain. Bahan ferromagnetik sebelum diberi medan magnet luar mempunyai domain yang momen magnetiknya kuat tetapi mempunyai arah yang berbeda-beda sehingga medan magnet yang dihasilkan tiap domain saling meniadakan seperti gambar di bawah ini. Kemudian, jika bahan diberi medan magnet dari luar, maka domain-domain ini akan mensejajarkan diri searah dengan medan magnet dari luar. Di mana semakin kuat medan magnetnya, semakin banyak domain-domain yang mensejajarkan dirinya. Akibatnya, medan magnet dalam bahan ferromagnetik akan semakin kuat. Kemudian setelah seluruh domain terarahkan, penambahan medan magnet luar tidak memberi pengaruh pada domain yang disearahkan, yang dinamakan keadaan saturasi. Setelah medan magnet luar dihilangkan, bahan ferromagnetik dapat mempertahankan kemagnetannya selama bahan ini masih di bawah suhu Curie. Kemudian, pada saat bahan mencapai suhu Curie, keteraturan momen magnetik akan rusak. Bahan ferromagnetik mempunyai permeabilitas lebih dari 0 dan suseptibilitasnya sangat besar dan positif, di mana suseptibilitas bahan ferromagnetik didefinisikan dengan M dibagi H, di mana M adalah kekuatan magnetisasi dan H adalah medan magnet yang diterapkan. Sifat yang paling terkenal dari bahan ferromagnetik adalah sifat kemagnetan yang disebut sebagai histerisis, yang digambarkan dengan kurva histerisis. Kurva tersebut menggambarkan kemampuan bahan untuk merekam medan magnet aplikasi yang diberikan sehingga sifat magnetisasinya tetap muncul walaupun medan magnet aplikasi dihilangkan. Kurva histerisis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sifat histerisis dapat digambarkan dengan kurva histerisis, yaitu kurva M terhadap H atau magnetisasi terhadap medan magnet yang digunakan, di mana keadaan awal adalah ketika medan magnet H dan magnetisasi M bernilai 0. Kemudian, intensitas medan magnet H diperbesar dari 0 secara kontinu, sehingga harga magnetisasi akan meningkat mengikuti lengkungan magnetisasi hingga mencapai magnetisasi maksimum yang disebut dengan magnetisasi saturasi, di mana ditunjukkan pada poin A.
di mana pada titik ini nilai magnetisasi tidak akan bertambah meskipun nilai medan magnet terus ditambahkan. Kemudian, jika nilai medan magnet H diperkecil, maka nilai magnetisasi M tidak akan mengikuti lingkungan magnetisasi semula, di mana pada intensitas medan magnet H sama dengan 0, nilai M atau magnetisasi akan tetap ada, di mana kondisi ini dinamakan retentivitas atau adanya magnetisasi sisa. Kemudian, terjadi penurunan medan magnet H ke arah negatif, di mana nilai magnetisasi akan berkurang, sehingga pada titik C, bahan atau zat benar-benar mengalami demagnetisasi, di mana gaya yang dibutuhkan untuk menghilangkan magnetisasi sisa atau retentivitas disebut gaya koersivitas. Kemudian, pada nilai H pada arah berlawanan diperbesar hingga nilai magnetisasi min M maksimum. Selanjutnya, jika nilai min H ini diperkecil hingga 0 yang ditunjukkan pada poin E, nilai min M ada pada titik retentivitas atau nilai min M ini masih ada. Dan kemudian jika nilai H kembali diperbesar, maka nilai min M sisa akan berkurang hingga 0, dan selanjutnya proses berlangsung dengan nilai H yang diperbesar dan kembali ke keadaan saturasi yang kemudian menjadi sebuah loop. Teori Weiss. Teori Weiss menjelaskan munculnya sifat ferromagnetik pada suatu bahan. Teori ini merepresentasikan interaksi antara satu momen magnetik dan momen lainnya pada satu volume tertentu yang dituliskan sebagai interaksi antara medan magnet luar dengan keadaan magnetisasi bahan dan ditulis dalam persamaan He sama dengan alfa dikali M, di mana He adalah medan magnet yang berinteraksi atau medan Weiss, dan alfa adalah konstanta medan molekul Weiss, serta M adalah magnetisasi. Pada hampir seluruh bahan, sifat ferromagnetik akan muncul jika bahan tersebut berada di bawah suhu Curienya, dan setiap bahan memiliki nilai suhu Curie yang berbeda-beda. Untuk menentukan besarnya suhu Curie atau Tc, maka medan Weiss dijadikan dasar perhitungan. Jika medan aplikasi luar adalah Ha dan medan interaksi atau medan Weiss adalah He, dan suseptibilitas untuk bahan paramagnetik didefinisikan sebagai Xp, maka M sama dengan Xp dikali Ha ditambah He, karena Xp sama dengan C per T, di mana C adalah konstanta Curie dan T adalah suhu dalam Kelvin, maka M dikali T sama dengan C dikali Ha ditambah alfa dikali M. Sehingga suseptibilitas sama dengan M dibagi Ha sama dengan C dibagi T min alfa dikali C sama dengan C dibagi T min Tc, dengan Tc atau suhu Curie sama dengan alfa dikali C. Dengan konstanta Curie pada bahan ferromagnetik dapat dituliskan dengan C sama dengan mu B kuadrat dikali N dikali G kuadrat dibagi 3Kb dikali S tambah 1. Dengan memasukkan persamaan untuk konstanta Curie pada persamaan Tc sama dengan alfa dikali C, maka diperoleh Tc sama dengan N dikali G kuadrat dikali S tambah 1 dikali mu B kuadrat dikali alfa dibagi 3Kb. Persamaan ini memberikan hubungan antara suhu Curie dan konstanta medan molekul Weiss. Jika alfa sama 0, maka Tc sama 0, yaitu jika alfa mendekati 0, maka tidak ada fase transisi. Selanjutnya, jika T lebih dari Tc dengan H sama 0 memiliki solusi umum untuk M hanya jika M sama 0. Namun, untuk T kurang dari Tc, evaluasi numerik menunjukkan bahwa mereka memiliki solusi umum M tidak sama 0 sesuai dengan magnetisasi spontan yang terjadi pada bahan ferromagnetik. Sifat-sifat bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama, nilai permeabilitas bahan ferromagnetik tidaklah konstan, di mana nilainya berkisar antara 10 sampai 1045. Beberapa campuran logam yang memperlihatkan nilai permeabilitas yang tinggi, misalnya campuran logam nikel dan besi. Kemudian,
Adanya sifat retentivitas, yaitu kemampuan bahan menyimpan dan memelihara nilai magnetisasi walaupun medan magnet luar yang sebelumnya diberikan telah dihilangkan. Kemudian adanya sifat histerisis, di mana histerisis magnetis berkaitan dengan sifat magnetisasi dari bahan yang pertama kali menjadi magnetis dan kemudian demagnetis. Hal ini digambarkan dengan kurva histerisis, di mana menggambarkan kemampuan bahan untuk merekam medan magnet aplikasi yang diberikan sehingga sifat magnetisasi tetap muncul walaupun medan magnetis aplikasi telah dihilangkan. Selanjutnya, adanya batasan atau limit paling besar nilai magnetisasi pada bahan ferromagnetik yang terjadi pada nilai tertentu yang disebut magnetisasi saturasi, di mana nilai magnetisasi saturasi ini bergantung pada besarnya momon magnetik dan jumlah atom per unit volumenya. Dituliskan secara matematis yaitu M0 sama dengan N dikali M. Selanjutnya ada sifat remanen, yaitu ketika medan magnet luar dikurangi sampai dengan 0, bahan ferromagnetik akan menyisakan induksi magnet pada bahan. Nilai induksi magnet ketika medan magnet luar dihilangkan disebut induksi magnet remanen atau BR. Sedangkan nilai magnetisasi yang masih ada ketika medan magnet luar dihilangkan disebut magnetisasi remanen atau MR. Selanjutnya adalah koersivitas, di mana untuk bahan ferromagnetik, koersivitas adalah intensitas medan magnet yang diterapkan untuk mengurangi magnetisasi bahan hingga 0 setelah magnetisasi sampel didorong ke saturasi. Jadi, koersivitas mengukur resistensi dari bahan ferromagnetik untuk menjadi demagnetized. Berdasarkan nilai koersivitas, bahan ferromagnetik dapat dikelompokkan menjadi bahan hard magnet, yaitu bahan yang memiliki koersivitas tinggi yang lebih besar dari 10 Ka per M, dan soft magnet, yaitu koersivitas rendah di bawah 1 Ka per M. Yang terakhir adalah sifat ferromagnetik pada bahan magnet akan muncul ketika bahan berada di bawah suhu Curie. Dan ketika bahan mencapai suhu Curie atau di atasnya, maka terjadi perubahan sifat magnetik dari ferromagnetik ke paramagnetik, di mana permeabilitas turun secara tiba-tiba dan remanen serta koersivitas menjadi 0. Aplikasi bahan ferromagnetik. Yang pertama, magnet permanen. Magnet permanen yaitu magnet yang selalu menyala, di mana magnet permanen adalah bahan yang dapat memberikan flux magnet ketika dimagnetisasi dengan medan magnet yang diterapkan, dan kemampuan magnetnya dicirikan oleh dua parameter utama, yaitu remanensi dan koersivitas. Bahan pembuatan magnet permanen menggunakan bahan ferromagnetik keras. Yang pertama, paduan neodymium, besi dan boron. Yang kedua, paduan aluminium, nikel dan kobalt, dan terkadang tembaga, besi, dan titanium. Dan terakhir adalah kobalt samarium, yaitu paduan samarium dan kobalt, di mana bahan ferromagnetik dipanaskan pada suhu yang tinggi dengan dikenai medan eksternal yang kuat. Hal ini menyebabkan domain magnet di dalam material sejajar dengan arah medan magnet eksternal ke titik ketika semua domain sejajar dan material mencapai titik saturasi magnetnya. Bahan tersebut kemudian didinginkan dan domain yang diselaraskan dikunci pada posisinya. Penyelarasan domain ini membuat magnet anisotropik. Setelah medan magnet luar dilepaskan, bahan magnet yang keras akan menjaga sebagian besar domain tetap sejajar, sehingga menciptakan magnet permanen yang kuat. Yang kedua, motor listrik. Motor listrik adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, biasanya dengan menggunakan fenomena elektromagnetik. Bahan yang digunakan dalam pembuatan motor listrik yaitu bahan ferromagnetik karena dapat menjadi magnet permanen. Ketiga, transformator. Sebuah transformator dengan inti bahan ferromagnetik untuk DC dan AC terdiri dari setidaknya satu gulungan primer dan satu gulungan sekunder, dan memiliki perangkat kontrol untuk mengubah permeabilitas inti, alat ukur untuk mengukur perubahan flux magnetik atau magnetisasi atau ampere-turns yang terjadi dengan perubahan permeabilitas, dan sumber arus tambahan dikontrol dalam ketergantungan pada perubahan flux magnetik atau perubahan magnetisasi terhubung ke gulungan sekunder. Transformator memerlukan bahan yang memiliki permeabilitas yang tinggi. Perubahan permeabilitas inti juga dapat dicapai dengan cara yang murni mekanis, misalnya dengan memberikan celah udara di inti, di mana bagian ferromagnetik dimasukkan secara berkala dan dihapus lagi darinya. Selain itu, bahan ferromagnetik juga diaplikasikan untuk berbagai peralatan lainnya, seperti
magnetic recording, induktor, serta berbagai optoelektronik dan teknologi spintronik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.